Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, kami dari kelompok 3 Sistem Operasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan nama anggota kelompok Putri Aprilia Drakel, Ginata Tumbelaka, Nolin Jivika Kabaitan, dan Yudinus Alom. Topik yang pertama, pengertian sistem operasi, fungsi adanya sistem operasi, komponen dalam sistem operasi, dan jenis-jenis sistem operasi. Topik yang kedua tentang Apple Macintosh, sejarah Apple Macintosh, fitur utama Apple Macintosh, persyaratan perangkat keras, kelebihan dan kekurangan Apple Macintosh. Berikutnya, pengertian sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sistem operasi komputer adalah software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi yang banyak dikenal masyarakat luas adalah Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Windows lebih populer karena mendukung hampir semua hardware yang beredar di pasaran, sedangkan Macintosh langsung dengan PC atau laptop. Keluaran perusahaan Apple akhir-akhir ini, pengguna mungkin banyak menggunakan Macintosh buatan Apple karena PC buatan Apple lebih modis daripada PC kebanyakan dan support yang disediakan lebih terjamin. Selain itu, tampilannya yang modis dan mudah digunakan membuat pengguna mulai beralih ke Macintosh. Kita masuk di fungsi adanya SO atau sistem operasi. Setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari OS dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Yang pertama ada memory management. Manajemen memori terbagi menjadi 2 faktor utama, yaitu primary memory dan main memory. Yang kedua ada device management. Setiap operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Ketiga ada file management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Terakhir ada prosesor manajemen. Fungsi dari setiap operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, komponen dalam sistem operasi. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, file. Merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak software yang terbentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga, user interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Jenis-jenis SO atau sistem operasi. Selanjutnya, masuk pada pembahasan mengenai jenis dari sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, Batch OS. Merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua, Distribute OS menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga, Mobile OS merupakan operating system yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Tentu saja kedua platform tersebut merupakan OS yang dibuat khusus untuk kebutuhan aplikasi dalam perangkat mobile. Yang keempat, multitasking atau time sharing OS. Dengan menggunakan
sistem multitasking. Setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima, network OS. Dalam menggunakan jaringan atau network, OS juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user, dan fungsi dari network itu sendiri. Yang keenam, real-time OS. Fungsi yang terakhir adalah real-time OS, di mana interval atau jarak waktu memproses dan respon input yang kecil. Tentang Apple Macintosh. Macintosh atau disingkat Mac adalah salah satu jenis komputer personal berbasis PowerPC yang diproduksi oleh Apple. Komputer ini dinamakan berdasarkan Macintosh, jenis Apple yang disukai Jeff Raskin. Macintosh diperkenalkan pertama kali pada bulan Januari 1984 lewat iklan Super Bowl yang fenomenal. Macintosh adalah komputer pertama yang memperkenalkan sistem antarmuka grafis atau GUI pada waktu itu. Langkah yang dilakukan Apple adalah sebuah perkembangan revolusioner dalam dunia komputer personal. Macintosh adalah jajaran komputer desktop dan laptop yang dikembangkan oleh Apple. Setiap komputer Macintosh atau Mac menjalankan versi macOS, sistem operasi desktop Apple sejak tahun 2001. Semua Mac telah menjalankan macOS X, versi yang didesain ulang dari macOS asli yang dibangun dari sistem operasi NeXTSTEP. Sejarah Apple Macintosh. macOS ditemukan pada tahun 1984 oleh peneliti Xerox PARS, tetapi Apple lah yang mempopulerkan dan belakangan diikuti oleh Microsoft. Apple memang jelas lebih maju karena hardware dan sistem operasi yang berasal dari produsen yang sama. Dalam versi awal-awalnya, macOS memiliki fungsi yang setara dengan Windows 95. Baru pihak Microsoft mengikutinya dengan dikeluarkan Windows 95 yang menyerupai macOS namun tidak sama. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, sistem operasi Apple secara teknis agak tertinggal. Walaupun selama 15 tahun macOS juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi beberapa hal pada macOS tampak agak kuno dibanding dengan pesaing platform lainnya. Hardware untuk menjalankan macOS, prosesor untuk menjalankan Leopard minimum adalah prosesor G4 867 dengan kekuatan memori minimum 512 MB. Untuk para pemakai G3 mungkin hanya dapat mengikuti macOS hingga versi 10,4 saja. Untuk spesifikasi macOS 8,5 yaitu RAM minimal 8 MB dan kapasitas hard disk minimal 120 MB. Mac OS adalah sistem operasi yang menjalankan setiap Mac. Kita dapat melakukan banyak hal di Mac yang tidak dapat kita lakukan di komputer lain. Karena Mac dirancang khusus untuk perangkat keras yang menggunakannya. Dan sebaliknya, Mac OS dilengkapi dengan keseluruhan rangkaian aplikasi yang didesain dengan indah. Berikut persyaratan perangkat keras. MacBook awal tahun 2015 atau lebih baru, MacBook Air pertengahan tahun 2012 atau lebih baru, MacBook Pro pertengahan tahun 2012 atau lebih baru, Mac Mini akhir tahun 2012 atau lebih baru, Mac akhir tahun 2012 atau lebih baru, Mac Pro tahun 2017, Mac Pro akhir tahun 2013, model pertengahan tahun 2010 dan pertengahan tahun 2012 dengan kartu grafis berkemampuan metal yang direkomendasikan. Baik, yang berikut kelebihan dan kekurangan Apple Macintosh. Berikut beberapa keuntungan dari Macintosh. Lebih sedikit serangan virus. Yang kedua, dukungan pelanggan yang baik. Yang ketiga, GUI serupa untuk semua produk. Berikut beberapa kelebihan dari Macintosh. Yang pertama, harga yang cenderung mahal. Yang kedua, lebih sedikit game dan perangkat lunak. Yang ketiga, tidak ada penyesuaian perangkat keras. Windows tidak dapat membaca sistem file dari Macintosh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.